Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azan subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah kita mulai lembar makalah yang kita pelajari dari tema bagaimana kita ziarah kubur secara syar'i. Awalnya dilarang karena kesyirikan banyak di area kuburan. Orang mati dianggap masih beribadah dekat kepada Allah Ta'ala. Bahkan ada yang mengatakan di surga, dan mereka mendengar akhirnya dititip-titipi. Itu pemikiran gaya jahiliyah. Padahal orang mati nggak mendengar, mereka tidak beribadah, belum ketemu dengan Allah Ta'ala. Kita tidak tahu bagaimana nasibnya ada di alam kubur. Tahu bagaimana dititip-titipi. Itulah kesyirikan. Kemudian ketika mereka titip pada orang mati, biasanya memberikan oleh-oleh, setidaknya dengan kalimat thayyibah Al-Fatihah untuk roh si fulan, si fulan, si fulan. Setelah itu dimintai tolong sampaikan hajat kami kepada Allah. Mereka punya keyakinan bila yang menyampaikan itu sudah mati, nanti akan mudah terkabul. Itulah pemikiran-pemikiran kesyirikan yang seperti itu tidak boleh. Makanya kita berziarah kubur fungsinya satu, mengingatkan mati. Dua, mengingatkan akhirat. Nomor tiga, mengikuti sunnah. Yang nomor empat, membuat kita hidup zuhud. Yang nomor lima, mendoakan kepada orang yang sudah mati. Apabila ziarah kubur seperti itu boleh. Untuk perempuan tidak dianjurkan ziarah kubur. Cuma kalau lewat silahkan mendoakan doa ziarah kubur. Kemudian doa ziarah kubur sudah kita baca tadi, yaitu dengan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun as'alullaha lana walakumul afiyah. Semoga keselamatan tercurah untuk kalian wahai penduduk kubur. Spesial untuk orang beriman, untuk orang yang Islam. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kepada kalian, sehingga akan semakin menyiapkan bekal. Saya minta kepada Allah untuk kami, untuk kamu, supaya diberi afiah, yaitu afiahnya orang yang masih hidup dapat syukur dan sabar. Afiahnya orang mati selamat dari siksa kubur, berarti mendapatkan nikmat kubur. Kemudian pembahasan zuhud sudah kita sampaikan tadi, yaitu sikap menghadapi manfaat madharat dunia setelah ilmu syar'i. Manfaat diambil, madharat ditinggalkan. Dunia dipandang dari dunia menarik,
Tapi dunia dipandang dari akhirat kecil. Kapan dunia kita ambil, kapan dunia kita enggak mengambil? Ketika kita sedang di dunia dan itu dijadikan sarana, memang kita butuh untuk modal ketaatan, silahkan. Kerja, dibela, fadilahnya besar. Tapi apabila dipandang dari akhirat kecil, akhirat ditinggalkan, dunia dikejar, itu yang bahaya. Dan orang yang paling zuhud, orang yang diuji dengan keduniaan yang melimpah, bagaimana dia tidak tergoda, dia mengambil sekedar pantas, selebihnya dia lomba untuk bersedekah. Karena sedekah akan menggugurkan dosa bagaikan air memadamkan api. Itu namanya sikap zuhud. Makanya semakin kaya itu ujian zuhud semakin berat, karena dia diuji menikmati dunianya, sementara dia digiring untuk kembali ke akhiratnya. Apabila bisa, berarti dia akan menjadikan dunia sebagai sarana, bukan sesuatu yang dituhankannya. Sekarang kita masuk pada nomor yang kedua, kepada Qari Fadl. Tanian, kalau Arif nama Ta'ala, tanian yang kedua, ada menjulusi tidak duduk ala kubri di atas kuburan, wa adamu mati dan tidak menginjaknya. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ilal kuburi, janganlah kalian sholat ke kuburan, wala tajlisu alaiha, dan janganlah kalian duduk di atasnya. Berikutnya sanian kedua, adamul julus, tidak boleh duduk alal qabri, di atas kuburan. Wa adamu wata'ihi, dan tidak menginjaknya. Hikmah, bentuk kuburan dibikin gundukan dan dipasang tanda. Apa fungsi gundukan? Tingginya 1 jengkal, 20-an senti tanah digundukkan. Nanti bila ke kuburan ambles, bisa dibawakan tanah lagi, ambles bisa dibawakan tanah lagi, untuk menjaga gundukannya. Apa fungsinya gundukan? Untuk bisa dibedakan di dalamnya itu ada jenazah atau tidak, sehingga nanti ketika orang lihat bisa disela sela-selanya. Apa fungsi patok? Untuk membedakan si A atau si B. Yang Nabi SAW ketika meninggalnya sapa jenenge? Muhajir yang mati di Mekah, siapa namanya? Masih terlupakan. Utsman bin Mat'un. Siapa? Utsman bin Mat'un. Orang diminta tolong saya carikan batu. Untuk apa? Ata'lamu bihi qabri akhi sa'udfinu indahu min ahli, al kama qala Nabi SAW. Saya beri tanda ini kuburan saudaraku yang nanti akan saya kubur di sampingnya dari keluar gagu. Ini memberi petunjuk, boleh diberikan tanda. Fungsinya untuk bisa membedakan siapa si A dan si B, nanti bisa dikubur di sampingnya. Diupayakan nanti bertetangga dengan orang baik, jangan bertetangga dengan orang buruk. Maka area kuburan supaya orang Islam saja, jangan agama lain digabung. Kenapa? Dari sikap Nabi SAW, tetangga itu punya pengaruh. Kemudian apabila tanda itu nanti bisa memancing kepada kesyirikan, nggak boleh. Tanda yang mencolok sehingga bisa memancing kepada kesyirikan. Apa itu yang ada di masyarakat? Kijing, pasang rumah, lampu, tulisi. Nah, itu supaya dihindari. Dan itu patoknya tidak harus 2, cukup dengan 1. Karena pesan Nabi SAW, carikan saya batu.
nggak menunjukkan jumlah, fungsi sebagai tanda dan sudah tercapai, selesai. Makanya siapa-siapa nanti ketika ada yang mati, patoknya gak usah tuku loro. Kayak tuku loro nanti punya potensi polemik. Jadi dadekne siji, cita cukup nyapo loro. Tuntutan masyarakat malih loro. Padahal isyarat yang ada, dunia sebagai fungsi itu, dunia difungsi sebagai alat ya secukupnya saja. Cukup 1 piring, gak usah 2 piring. Jenenge puwo-puwo. Nanti kewareken. Makanya ketika beli berapa patoknya? 1 saja. Dene bakule membikin peraturan paketnya 2, ya ora apa-apa, tapi sitok disimpen wae, sapa-sapa engko sing mati engko diwehne atau tinggi cadangan. Enggak usah tuku patok, aku cek duwe. Mau enggak kira-kira? Masa sedekah ditolak? Ya begitu. Itu tadi dibikin gundukan, fungsinya untuk tanda itu di dalamnya ada jenazah atau tidak ada jenazah. Fungsi patok tadi sebagai tanda akan dikubur di sampingnya dari keluarganya. Fungsinya mubah seperti itu. Tapi pemicu-pemicu nanti jadi syirik karena dikesankan kiai, nanti didatangi orang untuk dijadikan tempat penitipan doa, hanya dikeramatkan. Nah, pengantar-pengantar ke sana itu yang diharamkan. Di balik itu nanti juga akan menyia-nyiakan harta. Makanya apabila kita ada di area kuburan, ngati-ngati, jangan duduk di atasnya, jangan juga menginjaknya. Ancamannya apa? Bila kita baca hadis-hadis yang lain, itu ada 2 bahasa. 1, apabila ada api lalu menginjak-injak, akhirnya kakinya terbakar, bahkan bisa membakar ke kainnya, itu masih lebih mending daripada dia nginjak-nginjak kuburan. Ini hati-hati. Bahasa yang nomor 2, apabila ada benda tajam lalu kaki menginjak-injak berdarah-darah, sakit enggak? Kaki menginjak benda tajam berdarah-darah, sakit enggak? Perih. Itu masih lebih mending daripada nginjak-nginjak apa? Kuburan. Cerita pernah ada sebagai pelajaran, bener ndaknya walau a'lam, tapi kayaknya berita yang ada dari orang yang bisa dipercaya. Klungguh dan dhuwur kijing. Wak nyos. Kaget dong itu semua, anyepi. Jejal lungguh neh, nyos. Ditemok, enggak panas sih. Apa ngono kuwi? Allah alam. Tanpa itu kita dengan hadis ini cukup. Dengan cerita itu mungkin orang awam malah ngati. Seringnya orang awam itu percaya enek peristiwa. Maka mukmin cukup dengan dalil. Sebatas untuk ngerogoh pikirannya wong awam, akhirnya bisa jadi pelajaran. Lah nek cerita ngono ki awakmu wani lungguh, gak wani aku. Oh, mungkin begitulah ya. Tak gak wani ki senek dalile. Resikone begini. Begitu. Sehingga kita nanti akan menggiring kepada ilmu, kepada dalil. Kita cukupkan dengan dalil. Nah, jelas itu tidak boleh. Hadisnya jelas, pesan Nabi SAW, la tusallu ilal kubur. Kalian jangan salat menghadap kubur. Wala tajlisu alaihi, kamu jangan duduk di atas kubur. Tak boleh itu. Makanya bila kita di area kubur ngati-ngati, ngadeg kesel,
ya ndodok di tempat yang longgar. Nggak boleh gundukan yang di masyarakat kita banyak kijing dijadikan tempat duduk, nggak boleh. Kenapa? Nyalai sunnah. Secara hikmah sosial menghina kepada keluarganya. Masuk keluargaku sebatas mek tinggi nggen lungguh didek-idek gak sopan, kan bisa menyakiti perasaannya. Itu hikmah sosial. Tapi yang pasti itu adalah menyalai dalil, pelanggar nanti akan beresiko dosa, terancam dengan siksa. Makanya di sela-selanya, nggak boleh duduk di atasnya. Dan perempuan ketika ada kematian tidak boleh mengiring jenazah ke kuburan, walaupun bukan pelarangan telak, tetapi tanzih. Sekira laki-laki cukup, laki-laki saja. Perempuan nanti akan dipakai setan menimbulkan fitnah. Perempuan tukang fitnah atau perempuan dijadikan setan bahan fitnah? Jawab. Perempuan dijadikan setan sebagai bahan fitnah, bukan perempuan tukang fitnah. Walaupun ada, kalau ada laki-laki juga ada, tetapi yang paling utama dipakai setan untuk menimbulkan fitnah. Orang yang sudah berumur balik tentunya ada rasa tertentu. Ketika enggak ada, mata aman. Ketika ada, setan akan menyusup, memberikan bisikan-bisikan yang tidak layak. Ujung-ujungnya sibuk yang itu sehingga tidak dzikir, nanti akan bisa atraksi, bergaya, benti sawang, sebabnya enek anu. Apa enek anu ya? Macam-macam. Apalagi nanti ada dampak-dampak yang lain. Tapi apabila laki-laki enggak ada, adanya jumpo, lalu ada orang mati, sementara laki-laki normalnya mungkin sedang kerja atau sedang jihad, lerati pendem, ya gimana? Yang adanya itu perempuan, bolehkah rombongan perempuan yang kuburan? Nyapa? Duduk. Nyapa? Mikul. Nyapa? Mendem. Boleh enggak? Ya jelas boleh. Mendem bae wis lumpuh. Anak-anak kecil ya orang iso, laki-lakinya sedang keluar untuk jihad atau macem-macem, adanya perempuan, ya jelas boleh. Jadi pelarangan perempuan mengiring jenazah itu bukan pelarangan mutlak, semisal homer haram titik, bukan begitu, tetapi sebagai tanzih, antisipasi, menjaga hal-hal yang berpotensi negatif. Nah begitu, menjaga hal-hal yang berpotensi negatif. Itu tidak boleh sholat menghadap ke kuburan. Demikian juga di sela-sela kuburan, walaupun tidak menghadap juga nggak boleh. Kenapa? Kuburan bukan tempat sholat. Walaupun bumi dijadikan masjid, tapi ada pengecualian. Illa al-maqbarah wal hamam. Di kesempatan yang lain, mabrokul ibil, tempat menderumnya onta. Minimal ada 3 tempat di bumi tidak boleh untuk sholat. 1, maqbarah. 2, hamam, tempat pembuangan najis. 3, tempat menderumnya onta. Selebihnya bumi sebagai masjid. Siapapun, dimanapun, ketika sholat tiba, termasuk musafir, angon kambing di tengah hutan, maka tegakkan adzan, cari arah kiblat, sholatlah. Kenapa? Bumi sebagai masjid. Nah begitu. Kuburan tidak boleh. Makanya bila ada masjid ada kuburannya nggak boleh mampir. Nggak boleh. Apalagi malah kuburan ini jero masjid. Apalagi orang khusus. Nah itu lebih nggak boleh lagi. Lebih nggak boleh lagi. Nggak diizinkan ke sana.
Yang boleh itu adalah sholat jenazah buat yang ketinggalan. Bukan sholat tetapi sholat jenazah. Dan sholat jenazah tidak ada rukuk, nggak ada sujud. Yang ada takbir, diakhiri salam, di tengah-tengahnya ada bacaan. Takbir pertama, angkat tangan, sedekap, baca Fatihah plus surah, monggo. Takbir kedua, membaca sholawat plus doa, monggo. Takbir yang ketiga, membaca doa, dikhusukkan, itu kemestiannya. Takbir yang keempat, sebelum salam disisipkan doa, selesai salam. Jadi nggak ada rukuk sujudnya, dan itu boleh. Dan itu boleh. Karena Nabi SAW sebagaimana yang Bukhari meriwayatkan itu pernah kehilangan seseorang, tukang bersih-bersih masjid. Loh, si fulanah kemana? Dijawab meninggal. Loh, aku kok nggak dikabari? Lah, malam-malam dikhawatirkan memberatkan. Nah begitu. Akhirnya tunjukkan mana kuburannya. Beliau datang ke area, kemudian sholat ada di situ. Nah begitu. Itu buat orang yang ingin nyolati kemudian ketinggalan, itu datang ke area kuburan. Karena sholatnya Nabi itu spesial. Ini memberi petunjuk kepada kita, orang yang ngurus masjid untuk dimakmurkan itu sangat mulia walaupun tukang bersih-bersihnya. Dan semuanya merupakan mitra untuk kebaikan. Kemudian wala tajlisu alaih, kamu jangan duduk di atasnya, ini jelas ada pelarangannya. Betul. Salisan. Kalau Nabi bermata salisan yang ketiga, ada mutawafi tidak tawaf haulal qabri di sekitar kuburan biniyatin taqarrubi, dengan niat mendekatkan diri pada Allah. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wal yatawafu bil baitil atiq, dan bertawaflah kalian ke Ka'bah. Salisan ketiga, ada mutawafi tidak boleh tawaf, jalan putar mengelilingi. Apa tawaf? Jalan putar mengelilingi. Haulal qabri, seputar kuburan. Biniyati taqarrub, dari niatnya dalam rangka mendekatkan diri kepada, yaitu niat ibadah. Tapi kalau tawaf niatannya bukan untuk taqarrub, niat ibadah boleh. Apa niatannya? Olahraga. Tapi gak enak wilayah kecuali sekitar kuburan, malah ngubungi kuburan, tawafnya apa olahraga? Nyapa? Yang gini sing sepi nek kono, ora nek liyane. Tapi itu kayak itu alasan fiktif loh ya. Apakah ada? Kayaknya ya jarang lah. Pengen olahraga saja ya mencolot-mencolot setringan kan pada pompa nafasnya, ya kan? Ya harus. Tapi itu mungkin apa? Apa yang belah pitik ucul mubeng-mubeng nek kuburan, nah itu boleh tawaf itu ya. Itu jeneng oleh tenanan lek ngene lho ya. Nyapa mubeng-mubeng nyekel pitik tak belah ucul. Senada dengan itu boleh. Itu namanya bukan taqarrub niatnya. Tapi nek taqarrub itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, masuk katanya ritual ibadah, itu tidak boleh. Tempat yang boleh untuk ditawaf itu hanya satu, di qouli ta'ala wal yattawafu bil baitil atiq, yakni al-Ka'bah. Wal yattawafu, supaya mereka tawaf bil baiti al-atiq, di rumah yang atik atau antik, punya mana kuno. Atik boleh, antik juga boleh. Maknanya apa? Kuno. Siapa yang membangun Ka'bah? Nabi Ibrahim alaihissalam. Sapa koncone? Nabi Ismail alaihissalam. Ketika sudah temboknya meninggi, kaki di tanah sudah tidak terjangkau, cari pijakan kaki supaya lebih tinggi. Apa namanya? Anjatan, ondo. Bahasa Arabe makom. Makom itu lagi tasrif isim apa?
Isi makan. Bukan makan roti. Makan bahasa Arab artinya apa? Kata menunjukkan tempat. Sehingga bisa naik, bisa menata bagian atas. Basa itu kang anjatan atau ondo atau yang semisal ancik-ancik. Itu bahasa Arabnya itu makom. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam yang melakukannya. Kemudian awalnya itu kepada Ka'bah dekat, ya sekitarnya saja. Tapi sekarang jauh. Antara Ka'bah dengan makom Ibrahim itu jauh. Kenapa? Karena dianggap mengganggu orang yang tawaf. Begitu tawaf nanti nabrak. Nah begitu akhirnya dipindah. Jauh di pinggir. Jangan nanti orang tawaf nanti bisa leluasa. Kemudian kuburan jangan diberi nama makam. Sekarang banyak makam kaum muslimin. Itu asal usulnya kuburan diberi makam itu dari mana saya belum tahu seluk-beluknya. Lek susuh bangu mungkin dhisik wite dhuwur burung bangu padha nyusuh mungkin. Siapa yang kenal sejarah susuh bangu? Cerita masyarakat Banyuwangi ada orang dibunuh secara zalim. Lalu mereka mencari petunjuk cemplongne kali alat menyembelihnya. Lek kaline rupane butek berarti ya bener, tapi lek kaline bening wangi berarti itu ada kepalsuan namanya banyu wangi, banyune wangi. Lek kelambret ada seorang tokoh namanya Kalam matine disembret-sembret. Lek puli saya tidak ngerti apakah pohon puli ini atau gimana, saya tidak ngerti. Ini jenis rondo kuning barang. Berarti wong pulih rondone kuning-kuning kabeh kira-kira. Rak kuning cat kuning wae. Ini pulih itu rada mengesan ya, rondo kuning barang enak-enak. Nyapa kok ngono? Enggak tahu. Enak juga rondo royal. Siapa mau rondo royal? Ya, delok dhisik apa bentuke lho ya. Bentuke jenenge apa? Rondo royale tape apa ini? Tape goreng. Cuma dijenengi kuwi ya arep kabeh punah luwe-luwe ya enak kabeh lho ya. Wah, sarapannya rondo royal. Tapi jangan ditahami yang miring-miring loh ya. Pahami yang positif-positif saja. Itu kuburan jangan diberi nama makam. Sejarahnya gimana saya tidak tahu.